PPL Komunitas Jurusan Psikologi berkolaborasi dengan Himpaudi Kota Semarang mempersembahkan acara Ngobras Ngobrol Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sobat PAUD di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat, baik, dan juga semangat nih dalam mengikuti sesi ngobrol santai alias ngobras kali ini. Nah, senang sekali nih saya sebagai moderator Hanis Fatimah di sini akan memandu acara ngobras ini supaya nanti berjalan lancar ke depannya. Nah, saya didampingi oleh dua bunda yang hebat. Halo Ibu. Halo. Ya. Yang pertama ada Bunda Evi selaku Ketua Himpaudi Kota Semarang. Nah, berikutnya ada Ibu Luki Ade Sisyani selaku dosen FPK UIN Wali Songo. Siang Ibu. Siang. Ya. Nah, di sesi ngobras kali ini kita akan bahas Luspart untuk perkembangan anak usia dini. Jadi kita akan bahas spesifik ya Bu, perkembangan anak usia dini. Nah, teman-teman nanti bisa subscribe YouTube-nya Himpaudi Kota Semarang buat nonton video full-nya nih. Nah, mungkin langsung saja Ibu ada kata pengantar dari Ibu Bunda Evi ya, dari Bunda Evi untuk sobat PAUD. Terima kasih Kak Hanis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat PAUD dan ayah bunda semuanya. Hari ini saya pribadi ini senang sekali ya karena kedatangan tamu-tamu istimewa dari UIN Wali Songo Semarang, khususnya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, di mana mereka para mahasiswa ini sedang menjalankan program PPL komunitas yang dibimbing langsung oleh ibu dosen yang cantik, Ibu Luki. Nah, ini adalah suatu kehormatan bagi kami di Kota Semarang, di mana sudah 3 tahun ini ya, sudah 3 tahun berjalan, FPK UIN Wali Songo mempercayakan kepada kami di Kota Semarang untuk mendampingi para mahasiswanya menyelenggarakan atau melaksanakan PPL komunitas. Nah, yang istimewa ini ya Bu Luki, 2 tahun yang lalu kita tuh tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka dengan para mahasiswa sama sekali. Sama sekali, tetapi alhamdulillah program kerjanya semua berjalan lancar, sukses begitu ya. Yang ketiga ini, tahun ketiga ini kesempatan yang istimewa karena kita bisa bertatap muka, bisa menyelenggarakan acara yang mungkin lebih tinggi sedikit lah daripada yang dulu ya. Kita bisa menyelenggarakan ngobras yang sebetulnya ngobras ini juga adalah programnya Himpaudi Kota Semarang dari bidang litbang. Disinilah kita berkolaborasi ya dengan mahasiswa, menyatukan 2 generasi yang berbeda. Karena ini sebetulnya memang generasi anak saya Bu. Iya betul Bunda. Anak saya juga lagi KKN sama lah seusia seperti itu. Nah, di sini memang diperlukan komunikasi dan koordinasi ya dari 2 generasi yang berbeda, tapi kami bisa berkolaborasi dan bisa menyelenggarakan ngobras part 2. Jadi para sobat PAUD dan ayah bunda bisa saksikan nanti di YouTube kami Himpaudi Kota Semarang, di mana di Himpaudi Kota Semarang kami memang sering menyelenggarakan pelatihan, kemudian workshop seperti itu yang ditujukan tidak hanya untuk para pendidik PAUD Kota Semarang, bahkan orang tua murid juga boleh, bahkan mahasiswa PG PAUD psikologi boleh. Nah, seperti itu, dan insya Allah kami juga akan menyelenggarakan acara-acara yang lain juga yang terdekat masih dalam rangka program kerjanya PPL UIN Wali Songo. Itu nanti kita akan ada workshop ya insya Allah tanggal 16 Juli yang mengambil tema anak terlambat bicara. Nah, kami berkolaborasi lagi dan semoga acara nanti juga bisa berjalan dengan sukses, begitu Kak. Untuk hari ini tema kita yang sangat apa ya, mungkin viral gitu ya untuk para pendidik anak usia dini, karena lagi kita ngomongin luspart seperti itu. Nah, kalau mungkin kita sudah membahas secara live streaming ditinjau dari sisi praktisinya, nah sekarang nanti kita akan membahasnya dari sisi psikologi perkembangan anaknya. Demikian Kak Hanis pengantar dari saya. Oke, mungkin kita langsung saja ya Bu, karena tema hari ini adalah Luspart untuk perkembangan anak usia dini. Nah, sebenarnya perkembangan anak usia dini itu gimana sih Bu? Ciri-cirinya atau
macam-macam apanya gitu lah Bu. Oke, baik. Aspek-aspek ya, Iya, kita betul. mulai dari aspek. Ini kayak kuliah nih, biar Iya, nggak kayak Bu. kuliah ya nanti. Oke, temanya menarik sekali. Terima kasih teman-teman dari PPL ini ya, komunitas sudah menggagas tema ini karena juga sesuai dengan request dari Himpaudi ya. Betul, Memang Ibu. tema seperti tadi pengantar dari Bunda Evi yang disampaikan di awal tadi bahwa memang loose part menjadi salah satu bagian yang penting ya. Jadi untuk sobat-sobat PAUD juga yang ada di rumah, jadi mengenal loose part yang di seri 1 kemarin sudah diperkenalkan seperti apa itu loose part. Nah sekarang kita bahas dari sisi perkembangan. Kalau yang sebelumnya dibahas mungkin dari segi pendidikan ya. Betul. Nah, tentunya kita pahami dulu bahwa setiap anak itu mengalami berbagai tahapan perkembangan. Nah, Betul. tahapan perkembangan itu misalnya kita bisa lihat paling mudah mengidentifikasi tahapan perkembangan dari usianya tentunya ya. Jadi dari bayi, kemudian dari usia tertentu 1, 2, 3 tahun dan seterusnya, mungkin juga bisa dikategorikan menjadi perkembangan di masa balita, kemudian masa prasekolah dan seterusnya. Jadi banyak sekali istilah untuk menyebut tahap perkembangan itu dari segi usianya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat perkembangan itu dari aspeknya. Nah, Aspek. mungkin Mbak Hanis nih juga paham pastinya kan mahasiswa psikologi tahu aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus pengamatan dalam perkembangan anak. Nah, aspek-aspeknya itu yang pertama adalah tentunya aspek fisik ya, perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini berpengaruh juga kalau kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh anak. Perkembangan fisik ini berkaitan dengan perkembangan motorik. Nah, motorik teman-teman kenal juga ya pastinya. Motorik ada jenisnya, ada 2, motorik kasar dan motorik halus atau fine motor sama gross motor skill gitu ya. Itu adalah perkembangan dari segi fisik motorik yang biasanya saling berkesinambungan karena kemampuan anak dalam motorik itu sangat dipengaruhi oleh kematangan fisiknya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif. Kalau anak usia dini berarti perkembangan kognitifnya tahap apa Mbak menurut teori PAC? Tahap praoperasional Ibu. Profesional ya. Yang grogi ya ini ceritanya kuliah juga ya sekaligus Iya, ya. Bu. Jadi ada Iya. tahapan perkembangan kognitif disebut dengan praoperasional. Nah, pertama tentunya kita tahu sensori motorik pertama ya, kemudian tahap perkembangan kedua adalah praoperasional, kemudian operasional konkret, operasional formal dan seterusnya. Nah, di praoperasional ini yang biasanya terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, di praoperasional ini anak-anak akan lebih banyak belajar tentang konsep ya. Jadi berpikir logis itu belum terbentuk. Jadi mereka masih belajar secara acak dari pengamatan gitu ya, dari pengalamannya dia. Jadi perlu difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang memang memegang langsung atau hands on activities ya, termasuk di antaranya nanti berkaitan sama loose part ini. Hands on activities itu untuk mempertajam koneksi antara konsep satu dengan yang lain. Itu yang penting ditekankan pada perkembangan kognitif pada anak usia dini. Nah, itu kognitif ya, kedua. Kemudian yang ketiga ada perkembangan bahasa dan bicara. Nah, perkembangan bahasa dan bicara juga terkait dengan kognitif tentunya, kematangan otak, bagaimana menerima kalimat-kalimat ya secara auditori, kemudian bagaimana kemudian anak merespon, ya menjawab ya atau menceritakan kembali atau menceritakan pengalamannya, itu masuk dalam perkembangan bahasa. Kemudian yang keempat adalah perkembangan sosial dan emosional. Nah, perkembangan atau disebut socio-emotional skill. Nah, socio-emotional skill ini perkembangan dalam sosial emosional itu kalau dalam anak usia dini itu sangat berkaitan dengan tahapan bermainnya atau jenis permainan yang dilakukan ya. Sepertinya di seri 1 tadi sudah dibahas juga oleh Bu Nita ya selaku praktisi anak usia dini, praktisi pendidikan anak usia dini maksud saya. Di situ beliau menyampaikan bagaimana kategori atau klasifikasi permainan anak. Nah, permainan anak itu ada yang mulai anak itu bermain sendiri ya, bermain paralel. Bermain paralel itu artinya anak dia main tapi nggak bareng sama, nggak ada interaksi sama yang lain. Masih sendiri gitu ya, Bu? Ya, jadi dia masih sebenarnya menikmati permainannya sendiri, cuman dia tidak keberatan kalau ada orang di sekitarnya atau ada teman di sekitarnya. Jadi kayak ngelihat temennya main apa tapi dia main sendiri. Nah, itu parallel play. Kemudian ada mulai masuk ke tahap berikutnya itu namanya associate play atau bermain asosiatif. Jadi di usia 3-4 tahun biasanya anak mulai mengembangkan kemampuan bermain seperti ini. Jadi mereka mulai ada interaksi, ngajak temannya main, itu adalah associate play.
Baru kemudian di usia selanjutnya, usia 4 tahun ke atas itu mulai bermain kooperatif yang bisa teamwork gitu ya, main yang berkelompok seperti itu. Nah, dari jenis permainannya juga akan berbeda-beda. Oke, saya rasa itu dari beberapa aspek ya, aspek perkembangan yang menjadi milestone atau titik acuan gitu ya untuk melihat indikasi sejauh mana perkembangan. Nah, ini 4 aspek ini sangat penting dan akan digunakan di semua tahapan pendidikan anak, bahkan mungkin tidak hanya di usia dini ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan 4 aspek. Oke, jadi Sobat PAUD itu tadi 4 aspek ya, ada fisik motorik, sosio-emosional, lalu ada apa Bu tadi, bahasa dan juga kognitif. Iya. Nah, dari aspek-aspek tersebut Bu, nah yang berkaitan dengan Luspart ini bagaimana ya Bu pengaruhnya gitu? Ya, masing-masing aspek ini sangat dinamis gitu ya. Jadi setiap usia anak-anak di usia, kalau kita bicara usia dini berarti mungkin bisa dibatasi usia 3-5 tahun gitu ya, prasekolah ya. Jadi di usia ini anak-anak akan menunjukkan indikasi atau ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Sekali lagi anak itu berkembang. Anak itu mengalami perkembangan yang bisa berbeda. Istilahnya kalau mungkin teman-teman pernah juga ya, Sobat PAUD juga di rumah mungkin pernah mengamati bagaimana seorang anak itu baru ditinggal seminggu, 2 minggu itu sudah banyak kemampuan yang dia kuasai ya. Jadi memang anak-anak itu seperti spons konon katanya, dan itu golden age. Memang tempatnya mereka itu berkembang, usianya tuh ya di anak usia dini ini. Nah, mungkin saya jelaskan salah satu ya dari tahapan praoperasional tadi ya, kognitif yang pertama. Jadi perkembangan kognitif anak di usia 3 tahun itu terutama ditandai dengan pembelajaran konsep. Kalau usia 3 tahun. Ya, konsep. Jadi mereka mengenal konsep-konsep, misalnya giliran, saya duluan, terus ini adik, ini kakak, dan seterusnya. Itu konsep-konsep yang dia lihat sehari-hari. Termasuk konsep ukuran, besar kecil. Misalnya bilang, "Ibu, aku mau yang besar." Ya, misalnya, "Aku mau permen yang banyak." Nah, itu konsep. Kemudian bagaimana mereka mulai berpikir juga, problem solving itu juga mulai terbentuk dengan cara yang sederhana. Oke, baik. Ya, selanjutnya di usia 4 tahun anak itu umumnya belajar warna, Sobat PAUD ya, dan Mbak Hanisia. Jadi warna, mulai tahu konsep warna, perbedaan warna itu dipelajari di usia 4 tahun. Kemudian dia mulai bisa menceritakan secara sederhana, bisa menggambar orang juga, dan mulai mengenal bagian-bagian atau klasifikasi atau kategori ya. Misalnya tadi, oh ini yang merah-merah aja dikumpulin, terus ini yang barang-barangnya ibu, ini punyaku, ini punya ibu, misalnya itu konsep-konsep seperti itu. Kemudian mengklasifikasi secara persamaan tertentu ya, misalnya ini yang besar-besar dikelompokkan, ini yang warna merah dikelompokkan gitu. Terus juga mulai mengidentifikasi bagian tubuhnya. Nah, itu usia 4 tahun. Nah, usia 5 di perkembangan kognitif anak itu mulai berhitung, teman-teman ya. Jadi mulai memahami konsep angka, juga mengenal huruf, kemudian waktu, konsep waktu ya. Tadi, sekarang, kemarin gitu ya. Terus jam, mulai bisa tahu kan, karena tahu angka dia mulai bisa membaca jam misalnya, seperti itu. Itu usia 5 tahun. Oke, kemudian aspek perkembangan berikutnya yaitu bahasa. Di perkembangan bahasa, anak usia 3 tahun tuh mulai bisa berinteraksi, Mbak Anis. Jadi misalnya bercakap-cakap itu sudah bisa ditanya, terus diajak ngobrol, dia mulai bisa berinteraksi seperti itu. Kemudian mulai juga banyak bertanya. Nah, anak usia 3 tahun ya luar biasa ya, kalau cerewet-cerewetnya ya Bu. Tanya terus, kenapa gini, kenapa gitu ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul anak usia 3 tahun. Kemudian juga waktu yang tepat kalau Sobat PAUD mau mengenalkan anak usia 3 tahun ini dengan cerita-cerita bergambar. Wah, itu keren banget, dan bisa menambah baik itu kosakata ya, dan juga kemampuan dia dalam berbahasa, bicara juga termasuk. Karena tentunya cerita bergambar kan diceritakan secara lisan ya. Jadi di situ anak ya belajar secara grafis, juga belajar secara lisan bagaimana kalimat-kalimat itu menceritakan suatu gambar. Nah, itu bagus sekali. Kemudian mengenal nama dan lain-lain. Kemudian waktu usia 4 tahun kalau bicara bahasa itu anak-anak mulai tertarik sama cerita, Mbak Anis. Ya, cerita jadi, mungkin yang lebih panjang gitu ya Bu. Betul. Jadi misalnya dia ditanya ngapain aja hari ini gitu ya. Terus fungsi benda ini untuk apa, ini untuk apa. Terus mulai bisa nyanyi-nyanyi. Nah, nyanyi-nyanyi yang misalnya nyanyi-nyanyi yang sama.
rimanya gitu ya. Nadanya, Balon iya. kok ada 5, iya. terus rupa-rupa warnanya itu kan warnanya A gitu sih ya. Itu mudah menghafal nyanyian-nyanyian yang kalimatnya diulang-ulang atau kalimatnya berbunyi sama. Nah, ini ayah bunda, sobat PAUD di rumah juga bisa menstimulasi perkembangan bahasa untuk usia 4 tahun seperti itu ya. Usia 5 tahun itu menceritakan kembali suatu cerita dan lain-lain. Oke, selanjutnya motorik ya. Ini masih panjang nih. Iya, enggak apa-apa Bu. Pasti sobat Oke, PAUD juga perkembangan- mendengarkan kok. Bu. Iya, sip. Perkembangan motorik ya, sobat PAUD, perkembangan motorik itu kalau untuk usia 3 tahun, nah mereka mulai bisa diajak mengelompokkan benda sesuai ukurannya misalnya. Nah, ini loose part bisa sangat berperan di sini. Misal diajak bermain mengumpulkan batu ya misalnya sesuai dengan ukurannya, daun sesuai ukurannya dan bentuknya misalnya. Nah, ini tepat rangsangan ini, stimulasi ini tepat untuk dijadikan bahan permainan anak usia 3 tahun ya. Kemudian anak 3 tahun juga mulai bisa merangkai. Nah, merangkai benda tertentu menjadi satu gitu ya. Itu juga bisa diarahkan. Misalnya menirukan bentuk tertentu. Tadi kan ada misal di sini tadi ada beberapa permainan ya, di sekitar sini juga ada misalnya ini apa? Silinder itu ya, yang bekas tisu itu. Nah, itu juga betul. Bisa itu untuk anak mulai 3 tahun bisa mereka diajak untuk mengelompokkan itu karena itu sesuai dengan tahap perkembangan motoriknya. Kemudian pakai garpu, pakai sendok, pensil itu mulai bisa diajarkan di 3 tahun. 4 tahun mulai bisa pegang krayon, pegang spidol yang mungkin pegangnya baru menggenggam seperti ini ya, belum bisa dengan ujung 2 atau 3 jari, tapi mereka sudah bisa memegang dengan baik dan menggunakannya sesuai tujuannya gitu. Kemudian usia 5 tahun, nah ini sudah lebih tinggi level motoriknya, mereka sudah bisa bermain dengan benda loose part yang lebih kecil. Contoh kancing. Ya, misalnya memasang membuka kancing gitu ya. Terus apalagi yang kecil-kecil ya. Misalnya memasukkan benda kecil ke dalam lubangnya atau memasang meronce tertentu dengan lubang yang kecil, nah itu sudah bisa usia 5 tahun. Terus kalau motorik kasarnya mulai bisa melompat ya, mengeksplorasi itu mainan-mainan misalnya panjat, turun dan seterusnya. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perkembangan sosial emosional. Nah, loose part berperan di sini misalnya sesuai dengan tahapan bermainnya tadi ya. Misal anak-anak yang lebih suka bermain sendiri, mungkin di tahap usia 3 tahun dia masih main sendiri, berarti dia cocok untuk permainan-permainan seperti susunan balok itu ya, kemudian puzzle itu yang merangkai itu kan memang butuh sendiri, fokus dan sendiri betul, dan mungkin akan usia 3 tahun ini akan sangat marah ketika ada teman yang betul Bu, sering kali kita lihat ya Bu. Iya betul, misalnya mengganggu atau merusak barang yang sudah dia bikin ya, ini sifatnya konstruksi gitu, itu akan lebih tepat untuk yang bermain sendiri. Kemudian kalau usianya 3-4 tahun mulai cocok dikenalkan pada permainan-permainan yang pretend ya atau drama gitu. Gimana itu Bu? Jadi misal berpura-pura. Role play gitu Bu? Iya betul, seperti role play. Misal loose partnya dipakai untuk ini pura-puranya, misalnya itu silinder, ini pura-puranya teropong ya, atau misalnya benang atau apa, misalnya saya pura-puranya jadi dokter misalnya begitu ya. Nah itu bisa diarahkan loose partnya untuk bermain pretend play atau bermain drama ya, berpura-pura. Nah terus ada juga nanti di usia yang lebih di atas 4 tahun, kalau mau mengoptimalkan loose part untuk perkembangan anak, berarti diarahkan ke yang kolaboratif, kooperatif ya, bermain kooperatif. Orang lain atau ya teman. Betul. Ayah bunda, sobat PAUD bisa mendesain atau merancang jenis permainan yang sifatnya challenge gitu ya, atau petualangan, adventure. Jadi misal treasure hunt mungkin itu bentuk permainan yang mencari harta karun. Nah di situ bisa menggunakan berbagai macam loose part, juga bisa di outdoor maupun indoor, di mana anak-anak bermain secara tim, mereka menemukan benda-benda yang tersembunyi dan lain-lain. Itu akan seru sekali dan bisa mengoptimalkan tadi fungsi loose part dengan fungsi tahap perkembangan anak, dalam hal ini sosial emosional, untuk bekerja sama ya, itu saya rasa. Betul sih Bu, jadi anaknya juga tertantang ya Bu, karena kalau permainan yang seperti itu. Iya betul, betul sekali. Kalau tadi kan aspek Bu, kalau misalnya pola asuh dari orang tua itu gimana Ibu terkait dengan loose part ini? Iya. Jadi bermain loose part, kalau tadi sobat PAUD dan ayah bunda juga teman-teman semua yang menyaksikan sudah memahami bagaimana loose part itu dilakukan,
loose part itu kan mengoptimalkan semua benda-benda di sekitar ya, Iya, untuk betul. digunakan sebagai permainan, dan dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan perkembangan anak. Nah, loose part ini tentunya untuk bisa bermain dengan loose part pastinya ada beberapa hal yang menentukan. Yang pertama, ada nggak loose partnya, Nah, gitu ya, betul, ya. ketersediaannya. Jadi siapa yang mau menyediakan? Bisa dari guru kalau di sekolah. Nah, lalu apakah kemudian anak hanya bermain di sekolah? Anak juga akan bermain di rumah. Jadi orang tua juga bisa menyediakan loose part di rumah ya. Jadi yang pertama adalah ketersediaannya, Ketersediaan. loose partnya itu sendiri. Yang kedua adalah space-nya. Lokasinya memungkinkan nggak? Kalau di sekolah mungkin ruangan lebih luas. Betul. Kalau di rumah mungkin rumahnya tidak selalu memiliki tempat yang luas untuk bermain. Bisa jadi di rumah itu berseberangan dengan dapur, Iya. tempat ruang keluarga yang mungkin ada kakaknya nonton TV, adiknya main bisa terganggu dan seterusnya. Jadi orang tua juga berperan di sini menyediakan space untuk loose part. Apakah itu outdoor, apakah indoor? Nah, orang tua berperan sekali di sini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan aksesnya. Bisa diakses nggak loose partnya? Misal sesudah mainan, loose partnya dikelompokkan, ditaruh di mana? Itu. Kemudian mencari loose partnya itu memungkinkan nggak? Misalnya kalau di rumah tidak ada pohon, misalnya loose partnya mau pakai daun-daunan kan nggak bisa ya. Jadi yang bisa dipakai untuk loose part itu kan benda-benda sehari-hari yang sifatnya utility ya, misalnya gelas atau piring, sendok dan lain-lain. Tusuk gigi gitu ya, apapun. Terus yang sifatnya natural atau dari alam, misalnya batu, kemudian bunga, daun dan seterusnya, itu natural. Atau yang lain ya, misalnya apalagi ya, sebentar. Ada beberapa kategori untuk loose part itu dari natural resource, material atau material itu berarti tadi misalnya pita, kain, kemudian kapur dan seterusnya. Terus ada juga benda yang memang sudah berupa benda, misalnya kotak atau kardus gitu ya, kardus bekas, terus pipa gitu ya, pipa silinder itu, kemudian keranjang itu makanan, piring, sendok itu termasuk objek, yang benda yang memang sudah ada fungsinya. Atau yang material tadi berarti material yang mentah ya, sifatnya bahan mentah, misalnya tadi pita gitu ya, bisa dimanipulasi jadi macam-macam, atau bahan natural tadi. Nah, jadi peran orang tua di sini. Orang tua juga perlu selain menyediakan loose partnya, menyediakan tempatnya, menyediakan aksesnya, dan juga menyediakan sarana untuk berkomunikasinya. Misalnya mau main apa nih hari ini, itu kan peran orang tua banget ya. Terus orang tuanya juga niat tahu nggak fungsinya loose part gitu ya. Jadi ayah bunda dan sobat PAUD juga di rumah kalau mau memulai tentunya tidak perlu dengan cita-cita yang terlalu tinggi istilahnya ya. Yang penting dirancang dengan sederhana juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten dilakukan dan mulai dari benda-benda yang sederhana. Karena sebenarnya loose part tuh sangat sederhana, prinsipnya tuh kesederhanaan memang ya. Jadi ambil aja yang bisa mainin gitu. Kalau ini pertanyaan dari saya sih Bu, kalau misalnya terkait dengan komunikasi dengan anak nih, kan ada pertanyaan terbuka itu yang kemarin dibahas itu, ada pertanyaan terbuka biar kita tahu konsep, mungkin anak bermain loose part sudah jadi atau misalnya belum jadi, itu konsep si anak itu mau membuat apa gitu Bu. Pertanyaan terbukanya mungkin pertanyaannya contohnya gitu Bu, contoh pertanyaannya gimana? Jadi sebenarnya sifat dari loose part itu sendiri memang eksploratif dan open ended ya teman-teman, ayah bunda, sobat PAUD semuanya. Jadi sederhana itu tadi bisa ditemukan dimanapun, nggak perlu istilahnya beli, bahkan ya nggak perlu mengadakan sesuatu yang benar-benar tadinya nggak ada gitu, malah justru memanfaatkan yang sudah ada ya. Itu prinsip dari loose part. Dan open ended bukan hanya pada bendanya yang bisa digunakan dan dimanipulasi, itu bebas mau main apa dengan ini, itu open ended, tapi juga dari ajakannya. Jadi sebenarnya sifat dari open ended stimulation dari orang tua itu adalah lebih pada bukan sifatnya pertanyaan saja, tapi encourage ya. Jadi dorongan untuk ayo yuk main gitu. Jadi orang tua juga menunjukkan minat di situ untuk terbuka diajak bermain ya. Selain itu open ended questionnya bisa, ayo mau bikin apa dari ini gitu ya, atau kita main apa hari ini, kita mau membuat apa hari ini gitu ya. Bisa membuat itu kan bisa membuat dari yang nggak ada atau yang
membentuk, mengkonstruksi ya. Jadi dari yang sudah ada dibuat apa gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi pertanyaan dorongan sifatnya atau apa sih namanya, ajakan. Nah, ajakan. Stimulasi itu kan pada dasarnya ajakan ya. Jadi yang penting orang tua punya keinginan sehingga diajak anaknya untuk mau main apa, yuk mulai dari mana, mau main apa, mulai dari mana, belajar apa saja, urutannya juga termasuk, habis main ini main apa, urutan kegiatan juga, habis main terus mau ngapain. Nah, itu adalah bentuk komunikasi orang tua yang memfasilitasi anak untuk terbuka gitu. Oke Bu, kalau Luspart ini kan apa ya, membentuk sisi kreativitas anak, ya betul kan Bu? Nah, apa aja sih Bu sisi kreatif itu? Gimana? Kenapa Luspart ini bisa? Ya, gitu Bu. Baik, Luspart seperti yang sudah dipahami tadi, sifatnya itu kata kuncinya ada pada eksplorasi. Eksplorasi. Ya. Jadi Luspart itu memungkinkan, sangat memungkinkan eksplorasi. Nah, kalau dikaitkan dengan tahapan perkembangan kognitif tadi yang memang masuk pada tahap praoperasional, di situ anak sedang belajar konsep ya, belajar konsep. Terus dia itu menghubungkan informasi satu dengan yang lain. Berarti apa di sini? Proses berpikir yang terjadi adalah sensori yang pertama, mengamati. Kemudian ada masuk kepada kemampuan berpikir dan problem solving ya. Jadi menyelesaikan masalah itu loh. Jadi termasuk kan ketika ada suatu benda yang nggak tahu itu tuh apa ya, terus tidak dikasih petunjuk mau disuruh bikin apa, itu kan problem solving. Jadi tidak dikasih petunjuk tapi dia bebas melakukan apapun. Nah, di sini ada kreativitas, ada problem solving di sini. Nah, itulah pentingnya melakukan stimulasi menggunakan Luspart. Selain itu ada yang bersifat ini ya, ada beberapa aspek. Sebentar saya cek lagi dari sumbernya langsung, bahwa aspek kognitif yang bisa dipelajari itu yang pertama adalah imajinasi, kreativitas ya, imajinasi. Betul, Jadi kreativitas itu sangat berkaitan dengan imajinasi karena tadi eksplorasi dan open ended tadi. Jadi ini adalah stimulus-stimulus yang terbuka, benda-benda yang bisa digunakan dengan kemungkinan yang tidak terbatas gitu. Sehingga anak akan memainkan imajinasinya. Dari imajinasi muncullah kreativitas. Kemudian sensori sudah jelas karena hands on tadi, banyak sekali mereka memegang sesuatu, itu melatih kepekaan indera, ketajaman indera juga. Oh, dia mulai cepat sekali akan bisa membedakan tekstur, membedakan ukuran dan lain-lain. Kemudian juga problem solving jelas, dan yang tidak kalah penting adalah menambah kosakata. Jadi Luspart, bermain Luspart bisa mendorong anak untuk lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi, dan dengan demikian dia bisa mengembangkan kemampuan berbahasa dengan lebih baik gitu. Ini bagus juga ya kalau untuk yang misalnya memiliki hambatan perkembangan speech delay misalnya begitu. Oke, terima kasih Bu Luki Adisusiani. Ini sebuah materi yang luar biasa ya tentang perkembangan anak usia dini. Memang Luspart ini kan masih hangat ya Bu, masih menjadi topik yang hangat, dan kita sebagai mungkin dari dari psikologisnya, akademisi psikologis gitu, jadi kita membahas perkembangannya. Ya, buat sobat PAUD di rumah, terima kasih sudah menyimak. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya Bu. Nanti ke depannya untuk para orang tua dan juga para guru. Sekian Ngobras hari ini, sampai jumpa di acara Ngobras yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Thanks for watching.